الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali di channel Gubuk Santri. Harapan dan doa semoga sahabatku semua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah kita selesai mengerjakan sholat tahajud, kita disunahkan untuk membaca doa sholat tahajud. Namun bagaimana jika kita tidak hafal atau belum hafal doa sholat tahajud? Apakah bisa digantikan dengan doa yang lainnya? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini kami sebutkan doa setelah sholat tahajud yang pendek, mudah, dan urut yang mustajab sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Doa yang pertama adalah membaca istighfar. Setelah salam sholat tahajud, bacalah istighfar. Sebab di setiap kali kita selesai mengerjakan sholat, baik itu sholat wajib atau sholat sunnah, kita dianjurkan untuk beristighfar terlebih dahulu, mengikuti petunjuk sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sauban radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling dari sholatnya, maka beliau beristighfar 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Membaca istighfar setelah sholat tahajud ini menjadi sangat dianjurkan karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran, juga orang-orang yang sabar, benar, taat, dan berinfak serta memohon ampunan pada akhir malam. Quran Surah Al-Imran ayat 17. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah menjelaskan kalau waktu malam adalah waktu turunnya rahmat Allah, di mana siapa saja yang beristighfar meminta pada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rob kita turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Lalu dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu bagaimana cara membaca istighfarnya? Bisa dengan membaca istighfar yang pendek sebanyak 3 kali, yakni Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Doa yang kedua membaca tahmid.
Jangan lupa mengawali doa dengan membaca tahmid atau memuji Allah, sebab bacaan tahmid akan menjadikan doa kita mustajab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterangkan dalam hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar seseorang laki-laki yang mengerjakan sholat, lalu ia mengagungkan Allah dan memujinya dan bersolawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, berdoalah maka kamu akan dikabulkan, dan mintalah maka kamu akan diberi. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Abu Dawud. Dan bagaimana cara membaca tahmidnya? Kita bisa membaca kalimat tahmid yang pendek sebanyak 1 kali atau sampai 3 kali, yakni Alhamdulillahirabbil alamin. Doa ketiga adalah membaca sholawat Nabi, sebab sholawat Nabi adalah wasilah yang akan menjadikan doa kita terangkat dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap doa terhalang dari diterima hingga dibacakan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Ad-Dailami dan Baihaqi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya doa itu terhenti antara langit dan bumi yang tidak ada sesuatu pun darinya hingga dibacakan sholawat atas Nabi. Lalu bagaimana cara membaca sholawatnya? Kita bisa membaca sholawat Nabi yang pendek sebanyak 1 kali atau boleh sampai 3 kali, yakni Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Doa keempat adalah membaca tahlil dan asma a'zam, lalu ditambah dengan membaca zikir yang paling utama, yakni zikir tahlil, dan kemudian membaca asma a'zam agar doanya cepat terkabul. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan dalam Al-Quran agar kita berdoa dengan menggunakan nama-namanya yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan asma a'zam yang mustajab untuk berdoa. Beliau bersabda, doa Zunnun, yakni Nabi Yunus saat berada dalam perut ikan adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sungguh tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengannya dalam urusan apapun kecuali Allah akan mengabulkan doanya. Hadis riwayat Tirmizi dan Al-Hakim. Lalu bagaimana cara membacanya? Bacalah zikir tahlil 10 kali. Lalu bacalah asma a'zam 3 kali, yakni La ilaha illallah 10 kali. Kemudian La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, baca 3 kali. Kemudian doa yang kelima yang terakhir adalah mintalah apa yang menjadi hajat keinginan kita, baik hajat dunia atau akhirat. Boleh dengan menggunakan bahasa Arab atau boleh pula menggunakan bahasa apa saja yang kita bisa.
Berikut adalah urutan lengkap doa pendek setelah sholat tahajud. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. 10 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Allah. Kemudian sebutkan doa hajat dan keinginan kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sahabat yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.